Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS, mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran di SD. Perkenalkan, nama saya Setiawati Putri Habsari, NPM 205400077 dari Prodi PGSD kelas 03. Berikut materi yang saya akan paparkan. Yang pertama ada komponen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat pembelajaran yang berisi niat dan harapan yang dituangkan dalam bentuk rencana atau program pendidikan untuk dilaksanakan oleh pendidik, peserta didik, dan semua elemen yang ada di sekolah. Sementara istilah kurikulum menurut YAIS digunakan untuk mengidentifikasi rencana pendidikan bagi peserta didik dan apa yang dipelajari oleh peserta didik. Kurikulum sebagai rencana pendidikan pembelajaran bagi peserta didik karena kurikulum adalah isi pembelajaran. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Lanjutnya adalah komponen kurikulum meliputi yang pertama ada tujuan. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar adalah bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Yang kedua, pengertian materi pembelajaran atau instruksional material adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Yang ketiga ada metode atau strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Latin atau strategia yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran terdiri dari penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Dari metode dan teknik prosedur yang akan menjamin bahwa siswa akan betul-betul mencapai tujuan pembelajaran. Kata metode dan teknik sering digunakan secara bergantian. Metode menurut Winarno Sukramet adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini berlaku baik bagi guru atau metode mengajar maupun bagi siswa atau metode belajar. Makin baik metode yang dipakai, makin efektif pula pencapaian tujuan. Namun metode kadang-kadang dibedakan dengan teknik. Yang keempat ada alat dan sumber. Alat pembelajaran adalah segala macam alat atau perlengkapan berupa apapun yang dapat digunakan oleh guru untuk membantu dan memperlancar proses pembelajaran belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat berupa orang, objek, lingkungan, atau peristiwa, baik yang direncanakan maupun yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun gabungan untuk kepentingan pencapaian tujuan belajar. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum dalam pengertian terbatas. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat tercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Selanjutnya ada instrumen mengejar. Pengembangan instrumen dilakukan melalui rancangan penelitian. Pengembangan yang dilakukan dalam 4 tahapan pokok. Yang pertama eksplorasi, yang kedua formulasi, yang ketiga eksaminasi, yang keempat diseminasi. Pada tahap yang pertama atau yang disebut dengan eksplorasi, dilakukan analisis kebutuhan pengembangan instrumen. Pada tahap formulasi instrumen dilakukan perumusan rancangan instrumen penilaian hasil belajar. Pada tahap eksaminasi instrumen dilakukan pengujian instrumen melalui uji ahli dan uji lapangan. Pada tahap diseminasi dilakukan pendiseminasian instrumen kepada pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini terdiri atas 4 buah instrumen, yaitu instrumen penilaian sikap spiritual siswa yang penilaiannya dilakukan oleh guru, siswa dalam pembentukan nilai sendiri, siswa dan orang tua atau wali murid. Instrumen penilaian sikap sosial yang penilaiannya dilakukan oleh guru dan siswa dalam bentuk penilaian teman sejawat. Instrumen penilaian keterampilan dalam presentasi tugas-tugas yang penilaiannya dilakukan oleh guru dan instrumen penilaian keterampilan siswa dalam membuat produk tugas-tugas yang penilaiannya
dilakukan oleh guru dan siswa dalam bentuk penilaian diri sendiri. Keempat, instrumen ini dapat dilakukan sebagai instrumen alternatif untuk menilai hasil belajar. Instrumen mengajar sendiri meliputi yang pertama ada silabus. Silabus adalah salah satu perangkat pembelajaran wajib bagi guru sebagai sarana mempermudah pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Pengertian silabus merupakan seperangkat rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis. Dua, Prota dan Promes. Prota adalah program tahunan, rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan atau SK dan KD yang telah ditetapkan. Dua, ada Promes. Program semester adalah semester satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan, kegiatan yang dilaksanakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Yang ketiga ada RPP. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Keempat ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu mengajar berupa wahana yang mengandung materi pembelajaran dan menyalurkan dengan cara yang lebih efisien dan efektif sehingga mampu merangsang siswa dalam menyerap pembelajaran dengan baik. Kelima ada LKPD atau Student Workset. Adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik, biasanya berupa petunjuk. Pembuatan LKPD bertujuan untuk menemukan konsep dan mengoptimalkan keterampilan proses. Yang keenam ada evaluasi. Menurut Grauland, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa. Hubungan antara kurikulum dengan instrumen mengajar. Hubungan antara kurikulum dengan instrumen mengajar, apabila kurikulum berubah, instrumen juga berubah. Kurikulum pelaksanaannya terpengaruh oleh instrumen mengajar dari semua komponen pembelajaran. Antara komponen yang satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan. Rangkuman dari materi yang saya jabarkan adalah kurikulum merupakan seperangkat pembelajaran yang berisi niat dan harapan yang dituangkan dalam bentuk rencana atau program pendidikan untuk dilaksanakan oleh pendidik, peserta didik, dan semua elemen yang ada di sekolah. Salah satu fungsi kurikulum ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang pada dasarnya kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Mengingat pentingnya pendidikan bagi manusia, hampir setiap negara telah mewajibkan para warganya untuk mengikuti kegiatan pendidikan. Guru merupakan tokoh sentral di dalam proses pembelajaran dan dipandang sebagai pusat informasi dan pengetahuan, sedangkan peserta didik hanya dianggap sebagai objek yang secara pasif menerima sejumlah informasi dari guru. Komponen pembelajaran utama yang menentukan pembelajaran itu sendiri yakni guru. Bagi setiap guru dituntut untuk memahami masing-masing metode secara baik. Dengan pemilihan dan penggunaan metode yang tepat untuk setiap unit materi pembelajaran yang diberikan pada siswa, maka akan meningkatkan proses interaksi belajar mengajar. Berikut adalah daftar pustaka materi yang saya jabarkan. Sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang saya paparkan dapat memberikan manfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.